Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya Yuami TV. Yang belum subscribe, silakan subscribe biar channel saya itu makin berkembang. Nah, saya mau nanya, siapa di sini yang dalam waktu dekat ini atau tahun depan akan melangsungkan pernikahan? Ayo siapa? Cung! Saya akan sharing ke kalian, saya akan berbagi informasi ke kalian dengan judul 3 hal yang harus dibicarakan sebelum menikah. Apa saja itu? Tentunya bagi kalian calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan, kan itu banyak hal yang mau disiapkan gitu. Udah seiman, kerjaan jelas, terus asal-usul keluarga jelas. Ditambah lagi bagi kalian calon pasangan suami kalian atau calon istri kalian itu udah paling cantik. Calon suami saya itu udah paling tampan sedunia. Namanya juga udah cinta kan. Nah, tapi ada hal yang harus dan wajib dibicarakan sebelum adanya pernikahan. Apa saja? Yang pertama yaitu tanggungan. Loh, suami saya ini kan belum punya anak, belum punya tanggungan. Kenapa Mbak Yu ini kok bahasnya tanggungan? Baru aja nikah 4 bulan, sok-sokan mau ngasih informasi kayak gini. Jangan salah ya, saya itu sebelum menikah juga sempat baca-baca beberapa artikel, baca-baca tentang artikel yang menarik tentang sifat-sifat asli wanita, sifat-sifat asli pria itu gimana. Saya itu baca, saya juga searching di YouTube. Pokoknya semua saya baca semampu saya lah. Tanggungan yang saya maksud di sini adalah yaitu misalkan nih, calon suami saya itu masih punya adik yang sedang mengenyam pendidikan. Nah, si adiknya itu masih ditanggung oleh calon suami saya gitu. Jadi kalian itu harus tahu, oh jadi suami saya ini habis nikah juga masih bertanggung jawab kepada saudara-saudaranya, adik-adiknya, dan lain-lain. Terus yang kedua, misalkan calon suami saya itu masih punya kreditan HP. Oh, jangan salah ya, sekarang itu kalau mau RAM besar atau HP yang mumpuni gitu fiturnya, kalian akan merogoh kocek yang lebih dalam. Misalkan harga HP itu 10 juta kan. Jadi calon suami kalian itu ternyata masih punya nih kreditan HP itu. Kalian sebagai calon istri ya harus tahu dong masalah sedetail kayak gitu itu. Kan mungkin HP atau ponsel pintar itu kan buat pekerjaan jadi lebih mudah. Kalau sekarang kan zamannya apa-apa kerjaan itu difoto, dikirim ke grup biar jadi tanda bukti. Nah, itu juga harus tahu. Karena menurut saya kalau pasangan itu udah saling cinta, udah saling sayang, mereka itu nggak perlu nanya sedetail. Mereka berdua ini nggak, ibaratnya nggak usah ditanyain yang mrono-mrene gitu, udah langsung jujur, udah langsung terbuka keduanya itu, menurut saya ya. Nah, hal ini itu biar nggak menjadi polemik suatu saat nanti. Misalkan gini nih, habis nikah, oh ternyata suami saya itu cicilannya banyak, saya bingung, ditambah saya itu nggak bekerja gitu. Jadi kalau kamu tahu di awal, nggak kaget gitu, biasa aja, oh saya udah tahu dari awal nih gitu. Itu untuk menghindari polemik-polemik masalah kecil di dalam rumah tangga. Yang kedua adalah tempat tinggal. Cobalah bicarakan hal ini ke calon suami kalian. Habis nikah itu kita mau di mana? Kita itu mau ngontrak, atau kita itu mau ambil perumahan, atau kita itu masih ngikutin orang tua kita masing-masing. Takutnya gini Jah, kalau kalian calon istri nggak tahu apa-apa, nggak tahu suami saya itu orangnya bisa mandiri apa enggak, takutnya gini. Ini saya ceritakan ya, ini ada 3 pihak. 3 pihak ini ada si istri, ada suami, ada orang tua. Nah, ibaratnya gini, istri nggak kerja, otomatis dia kan melu suaminya, ngintil suaminya, tanggung jawab suaminya kan. Nah, ternyata si suami ini masih mentil sama orang tuanya. Jadi yang satu itu merasa dikecewakan, ternyata
Oh, gini amat sih, suami saya itu nggak mau misah itu sama orang tuanya. Kalau dari awal nggak tahu kan pasti kaget. Nah, kalau si istri ini udah tahu kan udah nggak kaget lagi. Oh, karakter suami saya emang udah kayak gitu kok, saya nggak kaget kayak gitu ya. Nah, pihak yang ketiga yaitu orang tua. Orang tua merasa saya itu mau ikut campur, tapi ya gimana lagi, anak saya udah nikah ya. Saya hanya bisa menasehatin aja, baiknya gimana. Oh iya, saya juga mengingatkan bagi kalian yang merasa sudah mandiri itu jangan nyepelekan teman-temannya ya. Ibaratnya gini, kamu itu tahu kalau keadaan temanmu itu lagi susah, tapi kamu malah sesumbar gitu ngomong sama mereka, saya nih udah nyicil rumah nih segini, kalian juga dong, masa kalah sama aku. Ini kan frontal banget ya, kasihan temen kalian yang diginiin. Yang terakhir, ketiga yang harus dibicarakan yaitu biaya pernikahan. Loh, kok iya dong, masa mau nikah nggak ada biayanya? Orang ke KUA atau motokopi surat-suratnya, ijazahnya juga pakai uang kan. Kalian ngadreve foto ukuran 4x6 atau 3x4 juga pakai duit kan, masa nggak ada biaya sama sekali kan. Nah, ini diusahakan si calon suami calon istri itu biaya pernikahan ini ya, diingat-ingat, usahakan aja nih pakai uang masing-masing, pakai uang pribadi, pakai uangnya si suami ataupun istri ataupun keduanya. Nah, ini yang sering banyak menjadi polemik ya. Aduh, saya nggak habis pikir sih. Ibaratnya gini, istri itu nggak tahu, dia itu udah diomongin, udah biaya pernikahan itu semua dari calon suami. Ternyata jeder setelah menikah itu biaya itu dari hasil utang Bank BRI. Si istri kan shock jadinya kan. Ataupun biaya pernikahan itu hasil dari iuran, dan setelah si istri itu melu sama suaminya, ikut sama suaminya, ternyata dia jadi bahan-bahan olokan, bahan bulian. Alah, itu biaya nikahnya nek urun duite aku. Kan kasihan itu suamimu itu, istrimu itu kasihan kalau dengar di telinga mereka itu loh, nyeseknya itu sampai ke hati gitu. Jadi aku mau pesan ke kalian, mau sesederhana atau apapun itu, usahakan pakai uang sendiri, jangan pakai utang ataupun iuran dari sana sini, karena kalian itu nggak tahu ke depannya yang kalian dengar. Contoh kasus gini, biaya pernikahan itu menelan 50 juta, tapi setelah menikah si istri hanya dikasih makan seikat kangkung yang harganya 5.000. Kan itu ironis. Nah iya sih, sayuran itu kan bagus untuk kesehatan, tapi kan harus diimbangi dengan protein, mineral, dan vitamin lainnya biar tubuh kita itu sehat. Dari saya, jangan takut untuk menikah, karena nggak tahu, hari ini kita susah, besok kita dapat rezeki nomplok, kan nggak ada yang tahu. Atau hari ini kita itu dapat rezeki nomplok, terus besoknya kena sial atau gimana, kita nggak tahu, kena ujian, cobaan, kita nggak ada yang tahu. Intinya kita hanya bisa berusaha, hanya bisa meminimalisir masalah, kejadian, atau polemik yang sering dialami dalam rumah tangga. Bagi kalian yang akan melangsungkan pernikahan, semoga diberi kelancaran, diberi kemudahan dalam menjalani atau mengarungi bahtera rumah tangga, diberi solusi terus untuk sebuah masalah yang ada, karena menikah itu nggak cuma enak-enaknya saja. Kalian harus bisa menemani suami kalian dalam suka maupun duka. Yang pasti, satu pesan dari aku, setia ya. Makanya kalau ada masalah itu perbaiki dulu, jangan sesumbar ke sosial media atau apalagi ke lawan jenis itu. Aduh, sangat disayangkan itu ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Bye-bye.